Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Banyumas. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana di dalamnya terdapat pembentukan PPKI yang sebelumnya kita pernah belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya ada pembahasan tentang PPUPKI. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang PPKI. Tentunya kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan PPKI, ya. Nah, PPKI itu kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widoningrat itu berangkat ke Dalat. Untuk apa? Untuk menemui Jenderal Teoroji. Nah, di sini pada saat Perang Pasifik pada tanggal 6 Agustus, daerah Jepang yaitu Hiroshima itu dibom atom oleh tentara sekutu, yaitu Amerika. Dibom atom, hangus. Ya, kotanya hangus. Dan kemudian pada tanggal 9 Agustus terjadi pemboman lagi di Nagasaki, dan dua kota tersebut hancur, ya. Nah, karena pada saat itu Jepang sudah di ujung tanduk, maka dipanggillah perwakilan dari Indonesia untuk membahas kelanjutan dari BPUPKI. Nah, maka pada tanggal 12 Agustus mereka dilantik secara simbolis, ya, untuk mengesahkan PPKI, ya. Jadi PPKI itu PPKI itu dilantik pada tanggal 12 Agustus. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, PPKI telah sah dan siap bekerja. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu PPKI berjumlah 21 orang. Tetapi kemudian Insinyur Soekarno menambahkan 6 orang lagi, ya, supaya untuk membuat rakyat Indonesia percaya bahwa PPKI adalah bukan buatan Jepang. Makanya Insinyur Soekarno menambahkan 6 orang. Nah, kemudian ini ada nama-nama anggota, struktur organisasinya, dan di sebelah kanan ini adalah 6 tambahan yang dibicarakan oleh Insinyur Soekarno. Dengan struktur organisasi, Insinyur Soekarno sebagai ketua, DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Kemudian selanjutnya, setelah PPKI sudah terbentuk, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, disitulah Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan
Nah, di sini yang akan melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok ya. Karena Jepang sudah menyerah, berarti Indonesia tidak ada pemerintahan karena Jepang sudah menyerah. Nah, pada saat peristiwa Rengas Dengklok itu dari pihak golongan tua ya, yaitu DRS Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno ya, ini mereka diculik ya, istilahnya diculik ya, dan dibawa ke Rengas Dengklok ya. Latar belakangnya adalah perbedaan pendapat sebetulnya di sini ya. Jadi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta tokoh-tokoh yang golongan tua itu menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI karena PPKI sudah terbentuk. Tetapi golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI karena PPKI itu dianggap sebagai badan buatan Jepang ya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat dan disitulah yang melatar belakangi para pemuda itu membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok karena tahu para pemuda itu Jepang sudah menyerah, jadi tidak ada kekuasaan di negeri kita pada waktu itu. Kemudian penculikan itu dilakukan oleh beberapa pemuda, diantaranya adalah Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh ya. Mereka dari perkumpulan pemuda yang disebut Menteng 31 ya. Mereka menculik Soekarno dan Hatta. Nah, peristiwa ini berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 ya, pada pukul 4 pagi ya. Mereka itu dibawa oleh para pemuda Indonesia ya. Tujuannya adalah untuk bermusyawarah ya, jadi untuk berunding ya. Penculikan ini dimaksudkan untuk perundingan ya antara golongan tua dan golongan muda. Nah, para pemuda di sini sangat ngotot sekali ingin proklamasi dilakukan secara cepat atau secepat-cepatnya. Tetapi golongan muda tidak mau. Soekarno dan Muhammad Hatta tetap ingin sesuai prosedur, yaitu melalui PPKI ya. Jadi negosiasi dengan para pemuda dan golongan orang tua itu sangat alot ya, sangat alot dan susah sekali mencapai persetujuan pada waktu itu. Kemudian karena perundingan yang cukup melelahkan, cukup alot ya, akhirnya Insinyur Soekarno dibawa lagi ke Jakarta oleh Ahmad Subarjo ya, itu pada tanggal 16 tengah malam. Jadi mereka pergi ke Jakarta. Pada keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi itu dikumandangkan. Proklamasi yang sudah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, tadinya rencananya mau dibacakan di lapangan Ikada, kalau sekarang itu Monas ya. Tetapi karena kemungkinan tentara-tentara Jepang itu sudah tahu tempat
pembacaan teks proklamasi, jadi dirubah di rumah kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur ya. Ini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno, yang dikumandangkan oleh suaranya Bung Karno, dan ini yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah foto dari pada saat Bung Karno membacakan proklamasi. Kemudian kita tahu bahwa hasil dari sidang BPUPKI itu melahirkan Piagam Jakarta, di mana isi dari Piagam Jakarta itu di dalamnya ada dasar negara, tepatnya pada alinea keempat ya, yang berbunyi dasar negara. Nah, di situ ada kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini ternyata mendapatkan tantangan ya dari warga atau rakyat Indonesia bagian timur. Nah, ini bermula dari datangnya utusan Ofisir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang pernah mereka kuasai, dan mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia bagian timur itu merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara yang ada dalam naskah Piagam Jakarta. Nah, kemudian dalam prosesnya, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singudimejo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan itu mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum diadakannya sidang pertama. Nah, mereka berunding mengenai usulan tersebut. Nah, supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa bermusyawarah ya, dan bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Jadi setelah perundingan tercapai, maka sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu Piagam Jakarta itu disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tahun 1945, dan kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama digelar, nah, maka diputuskan hasil dari sidang tersebut, yaitu ada 3 hasil ini. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional. Nah, itu untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Nah, karena sidang PPKI itu berlangsung 3 kali, jadi sidang yang kedua itu menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi ya. Kemudian membentuk komite nasional daerah.
Kemudian menetapkan 12 departemen dengan menterinya, mengepali departemen dan 4 menteri agama, dan membentuk Tentara Rakyat Indonesia atau dulu itu sering disebut dengan TRI ya. Kemudian sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menghasilkan menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua membentuk Partai Nasional. Nah, di sini pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, itu diantaranya hasil sidang dari PPKI. Nah, setelah sidang-sidang itu berjalan, maka pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, PPKI resmi dibubarkan ya. Oke, demikianlah pembahasan tentang PPKI, di mana materi tersebut masuk ke dalam pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, terima kasih. Sekian, kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.